Halo mahasiswa, jumpa kembali bersama saya Juster Donald Sinaga. Kita kembali di mata kuliah konseling kognitif. Hari ini kita akan mereview satu simulasi konseling oleh dua teman kita. Pendekatan yang akan kita simulasikan, yang kita review adalah pendekatan kognitif menggunakan teknik CBT, Cognitive Behavior Therapy. Oke? Baik, untuk menambah pemahaman kita, memperdalam pemahaman kita tentang CBT, kita kupas habis simulasi ini. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, mari kita lihat rambu-rambu kasus rencana konseling yang mereka sudah siapkan. Mereka, kelompok Camelia dan Yolanda Dianita, sudah mempersiapkan rencana konseling CBT-nya. Kita akan coba baca rambu-rambu kasusnya ya. Rambu-rambu kasusnya singkat, tidak cukup panjang. Oke, berikut. Arni adalah seorang siswi kelas akhir dari SMA Jaya Dharma. Arni merupakan orang yang memiliki kemampuan cukup baik dalam bidang akademik. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajarnya sejak kelas 10 hingga kelas 11. Nilainya selalu meningkat pada setiap semester. Namun, selama semester akhir di SMA, Arni mengalami kesulitan pada mata pelajaran fisika yang diampu oleh Bu Siska. Arni belum menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada mata pelajaran fisika ini. Menurut Arni, ini merupakan sesuatu yang tidak bagus. Arni ingin menunjukkan perubahan pada hasil belajar dalam mata pelajaran fisika. Sayangnya, sudah setengah semester berjalan namun masih ada saja Arni gagal pada mata pelajaran fisika yang diampu oleh Bu Siska. Setiap kali Arni mengikuti pelajarannya, ia sering merasa gugup, cemas, dan tidak fokus. Arni pernah dimarahi oleh Bu Siska di depan kelas karena dirinya salah menghitung jawaban. Hal ini membuat Arni merasa malu dan hampir menangis di depan kelas. Setelah peristiwa tersebut, Arni menganggap Bu Siska adalah sosok guru yang galak. Setiap pelajaran fisika pun Arni sering merasa tidak fokus dan selalu mengalihkan pandangan jika Bu Siska berada di dekatnya. Arni merasa badannya gemetar jika berdekatan dengan Bu Siska. Arni jadi merasa bahwa dirinya tidak pandai dalam pelajaran fisika. Arni memutuskan untuk menghubungi Bu Geo selaku guru BK dan konselor yang ada di sekolahnya untuk membantu mencari jalan keluar dari masalahnya ini. Arni merasa bingung langkah apa yang harus dirinya lakukan saat ini. Arni pun mengirim pesan kepada Bu Geo. Apakah Bu Geo memiliki waktu untuk melakukan konseling besok? Dan Bu Geo mengiyakan. Arni merasa gugup karena ini pertama kalinya dirinya mencoba melakukan konseling dan takut jika ceritanya ini akan tersebar. Oke, jelas ya. Coba kita lihat strukturnya ya. Kelompok sudah menyiapkan. Di fase pembuka, konselor menyambut dan membangun relasi yang hangat dengan Arni. Oke, good. Ini poin penting, membangun hubungan baik dengan si konseling. Kemudian karena ini inisiatif dari konseling, maka konselor menanyakan kepada Arni apa tujuannya melakukan konseling. Kemudian konselor menjelaskan beberapa informasi yang terkait dengan proses konseling. Kemudian masuklah penjelasan masalah fase 2. Oke, di fase 1 oke ya. Sebagai rencana fase 1 sudah oke. Di fase 2 penjelasan masalah yang diungkapkan oleh si konseling, mestinya di dalam masalah ini penjelasan masalah adalah ada kemungkinan 3 peristiwanya, pikirannya, perasaannya. Apakah sudah muncul ya? Kita coba lihat. Perasaan gugup, sering tidak fokus dan cemas setiap kali dirinya mengikuti pelajaran Bu Siska. Oke, muncul ya. Ada gugup, tidak fokus, ini perilaku, cemas, juga ya. Oke, itu bisa. Kemudian pikirannya Bu Siska, guru yang galak. Bu Siska, guru yang galak, itu pikirannya. Kemudian peristiwanya
Sejak kejadian itu, Arni sering mengalihkan pandangan jika melihat Bu Siska dan badannya merasa gemetar ketika Bu Siska berada di dekatnya. Arni merasa ada dua pikiran. Bu Siska galak, dia tidak pandai dalam fisika. Pikirannya, perasaannya, ya ini ada dua hal ya. Dari peristiwa tentu malu, kemudian perilakunya, sensasi fisiknya menangis, kemudian pikirannya khusus galak, kemudian dia tidak pandai. Perilakunya tidak fokus mengikuti pelajaran, kemudian sering mengalihkan pandangan ketika melihat Bu Siska, khususnya dari pelajaran itu. Nah, sebagai penjelasan masalah sebetulnya ini cukup, nanti ini digali pada analisis masalah. Kita coba lihat. Oke, kelompok menyiapkan bagan, baik. Dimarahi di depan kelas. Oke, peristiwanya dimarahi di depan kelas, ini betul. Kemudian itu mengakibatkan dia tidak pandai dalam pelajaran. Oke, Bu Siska galak kok tidak muncul ya? Tidak muncul, tidak muncul ya? Ini betul. Kemudian ketika pikirannya demikian, setiap kali pada saat itu sensasi fisiknya adalah gemetaran. Pada peristiwa dimarahi dia gemetaran, sekarang juga dia gemetaran ketika pelajaran fisika. Nah, maka di sini ada satu peristiwa lagi, yaitu ketika peristiwa di depan kelas ini kan tidak hanya gemetaran, tidak hanya mengalihkan pandangan, ini kan ke sini. Yang ada tadi itu kan di sini malu dan hampir menangis. Sensasi fisiknya air mata atau anggaplah hampir menangis. Perasaannya malu, perilakunya merasa malu, kan ini kan sensasi. Kemudian perilakunya, akibat dari peristiwa itu perilakunya dia menangis mungkin masih bagian dari perilaku ya, tapi bisa juga sensasi air mata menetes, itu sensasi. Mata memerah, mata berkedip cepat, itu sensasi. Perilaku menangis, atau duduk di kursi sambil menunggu. Misalnya, makna keyakinan merasa dirinya tidak teliti dan ceroboh. Harus lebih dalam dari pikiran ya. Pikiran itu spontan, tapi ketika masuk keyakinan ini menjadi lebih dalam, dan inilah yang diupas oleh RBT, tapi tidak oleh CBT. Yang diperbaiki dalam RBT adalah ini, sedangkan yang diperbaiki oleh CBT adalah yang diperbaiki oleh CBT adalah pikiran. Ini kan pikiran salah. Ini kurang tepat saya kira. RIBT itu sampai ke dalam, saya tidak berguna, untuk apa saya belajar, tidak ada gunanya saya belajar fisika, tidak ada orang yang peduli pada saya misalnya. Kemudian Bu siapa tadi namanya, Bu Siska itu tidak memperhatikan saya, itu RIBT keyakinannya.
CBT tentu tidak sampai ke beban, walaupun dalam skema muncul. Oke, ini rencananya. Mari kita lihat di videonya, teman-teman. Apakah ini muncul di dalam videonya? Yuk, kita lihat videonya. Oke, semoga ini bisa ya. Terima kasih, Bu. Tadi ada kegiatan apa sebelum Arni ke sini? Saya ada ekskul tari sebelum kesini, Bu. Oke, teman-teman juga memperhatikan ekspresi nonverbal si konselor ya. Kita sedang fokus kepada si konselor. Hanya permasalahannya ketika mereka melakukan rekaman simulasi ini, si konselor menggunakan HP, sementara si konseli menggunakan laptop, sehingga memang fokus gambar jatuhnya kepada si konseli ya, jatuhnya pada si konseli. Tapi sekali lagi fokus kepada konselor ya, walaupun agak jauh kamera ini sultannya. Oke, mimik, ekspresi, kemudian juga kontak mata menjadi tidak terlalu cukup kelihatan ya, karena ini tidak face to face langsung hadap-hadapan, tetapi melalui perantara layar sehingga tidak terlalu kelihatan. Tetapi kontak mata bisa kita amati sejauh mana si konselor dan konseli sungguh-sungguh menatap ke layar, karena di layar itu pengandaiannya ada masing-masing mitra di dalam konseling. Misalnya ketika si konselor menatap ke layar berarti dia menatap si konseli, demikian juga si konseli menatap layar dengan baik, itu artinya dia menatap si konselor. Oke. Oke, jadi kita amati bagaimana sikap si konselor Camelia. Oke. Oh, baiklah. Bagaimana kabarmu hari ini, Arni? Kabar saya baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Kemarin kamu minta kita bertemu. Ada apa, Arni? Saya ingin melakukan konseling, Bu. Tapi saya tidak yakin karena saya belum pernah melakukannya. Ini sebetulnya masih di fase 1 ya, bukan masuk fase 2. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi, konseling adalah bantuan yang diberikan ini tidak perlu takut untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Arni. Ini masih di fase 1. Ternyata seperti itu. Saya jadi tidak perlu takut lagi masalah saya akan tersebar. Baiklah, Arni. Coba ceritakan kepada Ibu apa yang mengganjal dalam hati. Oke. Pada konselor-konselor pemula seringkali ini terjadi. Apapun yang dikatakan oleh konseli itu penting, maka perlu direspon. Lihat saja bagaimana respon konselor Camelia terhadap penerimaan si konseli, pemahaman si konseli pada proses konseling. Oh gitu ya Bu, jadi saya menjadi tidak takut. Nah, hal-hal seperti ini semua perlu dikuatkan. Iya Arni, jadi kamu tidak perlu takut karena semua kasih. Jadi dikonfirmasi ulang, dikuatkan ulang. Jadi apapun yang dikatakan si konseli itu perlu direspon. Hanya intensitas respon kita perlu melihat ini penting nggak ya direspon, seberapa penting ini direspon. Ya. Jadi dimanfaatkan untuk membangun hubungan baik di fase 1. Ini masih di fase 1 ya. Di pusat. Begini, Bu. Saya sering merasa gugup, cemas, takut, dan sering tidak fokus ketika pelajarannya Bu Siska. Kenapa seperti itu, Arni? Saya sering merasa... Oke, teknik verbatim. Kenapa kok digunakan pertanyaan kenapa? Kenapa tidak menggunakan teknik-teknik yang lebih efektif dan empati? Misalnya reflektif, klarifikasi, atau 1-2 kata. Si konseling kan tadi sudah mengatakan perasaannya. Kenapa tidak diklarifikasi? Kenapa tidak direfleksi? Sebagai bentuk kita menerima. Jangan justru ditanya kenapa. Ini adalah
kesalahan-kesalahan awal yang dimiliki oleh konselor pemula seperti yang dilakukan oleh konselor Kamelia? Rasa takut Bu Siska akan memarahi saya jika saya melakukan kesalahan dalam hitungan. Jadi, Arni sering merasa takut dengan Bu Siska karena berpikir beliau akan memarahimu. Iya, benar seperti itu, Bu. Oke. Pengalaman apa yang membuat kamu berpikir seperti itu, Arni? Saya pernah dimarahi oleh Bu Siska di depan kelas, Bu. Saya merasa malu dan hampir menangis karena kejadian itu. Kamu merasa malu karena dimarahi di depan kelas oleh Bu Siska? Iya, Bu. Seperti apa kronologi kejadiannya, Arni? Waktu itu, saya disuruh maju ke depan kelas oleh Bu Siska untuk mengerjakan soal. Tetapi hitungan jawaban saya salah, sehingga Bu Siska memarahi saya. Saya merasa takut pada Bu Siska. Oke, ini perlu dicek ulang ya. Pikiran yang keliru, pikiran yang salah si konseli itu pada Bu Siskanya atau pada peristiwa disuruh mengaju ke depan dan dia mengerjakan salah. Ini dua hal yang berbeda, walaupun kemudian ada hubungannya ya. Ini kaitannya dengan sosok bu gurunya. Maka ini tidak cukup jelas, di rencana juga tidak cukup jelas, walaupun tadi dimuncul ya. Si konseli itu menjadi cemas karena takut salah ketika mengerjakan soal yang disuruh guru dikerjakan di depan. Ini dua hal. Pikiran pada Bu Siska atau pikiran pada peristiwa mengerjakan soal di depan. Karena di rambu-rambu kasus fokusnya pada pelajaran fisika dan juga pada sosok Bu Siska, maka saya menganggap pikiran spontan yang salah itu setiap kali pelajaran fisika muncul. Jadi tidak di semua pelajaran, tapi hanya di pelajaran fisika. Maka saya menganggap peristiwanya adalah mata pelajaran fisika, ketemu dengan Bu Siska, dan juga peristiwa disuruh mengerjakan soal di depan kelas. Rasa takut? Iya, Bu. Bu Siska sangat menyeramkan waktu itu. Setelah kejadian itu, apa yang kamu lakukan jika... Oke. Kata menyeramkan ini adalah pikiran. Dan ini tidak boleh tinggal, harus direspon. Ini yang saya bilang, seorang konselor harus sensitif merespon apa yang dikatakan konseling. Jadi bisa jadi si konseling kemudian merasa tidak didengarkan karena si konseling sudah mengatakan, Bu Siska itu seram loh Bu. Kemudian kita tidak respons, konselor tidak merespon, malah mengalihkan ke topik berikutnya. Ini menjadi tidak efektif, seolah-olah si konselor tidak empati kepada si konseling. Ini mesti hati-hati sebetulnya. Tapi ini jam terbang. Sebagai konselor pemula barangkali ini menjadi masih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Tetapi ini menjadi pengetahuan bagi kita bersama. Seorang konselor harus bisa merespon secara efektif setiap pesan yang dikirim oleh konseling, khususnya terkait dengan perasaan, pikiran, dan perilaku si konseling. Nah, pikiran ini kan pokok. Bu Siska menyeramkan, ini tidak boleh dilewatkan, tidak boleh dilupakan, harus direspon entah menggunakan berbagai teknik. Saya harap sebetulnya tadi itu klarifikasi. Jadi kamu berpikir Bu Siska itu menyeramkan, atau di pengulangan 1-2 kata menyeramkan, karena akhirnya tergali. Oke. Kamu bertemu dengan Bu Siska? Saya berusaha mengalihkan pandangan saya jika bertemu dengan Bu Siska. Terkadang saya juga merasa badan saya gemetar jika Bu Siska ada di dekat saya. Oh, jadi kamu berusaha menghindar dari Bu Siska dengan cara mengalihkan pandangan? Iya, Bu. Saya berusaha untuk tidak bertatapan mata dan mencari cara agar tidak bertemu dan berdekatan dengan Bu Siska. Oh, baiklah kalau begitu. Kamu merasa takut, gugup, dan cemas dengan Bu Siska karena Bu Siska pernah memarahimu di depan kelas yang membuat kamu merasa malu
dan hampir menangis. Benarkah diagnosis begitu, yang Arni? bagus ya. Iya, benar seperti itu, Bu. Apakah ada dampak negatif yang kamu dapatkan dengan pemikiran terhadap Bu Siska? Dampak negatifnya itu saya jadi tidak fokus dengan pelajaran, sehingga nilai pelajaran saya menurun. Saya merasa tidak pandai dalam pelajaran yang diaku oleh Bu Siska. Baiklah, sepertinya kamu paham tentang dampak yang kamu dapatkan jika memiliki Ini sudah pemikiran analisis tersebut. masalah ya. Lalu, apakah kamu sudah mencoba untuk mengatasi pikiran? Saya sudah mencoba untuk tidak memandang Bu Siska sebagai guru yang galak. Saya pun berusaha untuk tetap fokus selama pelajaran Bu Siska, tapi itu sangat sulit, Bu. Oke, baiklah. Pada pikiranmu, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Siska jika kamu melakukan kesalahan pada hitungan? Apakah kamu dimarahi atau membantumu untuk menemukan jawaban yang benar? Di pikiran saya, Bu Siska akan memarahi saya seperti waktu itu ketika beliau memarahi saya di depan kelas. Oke, baiklah. Apakah seterusnya akan marah tanpa membantu dan menjelaskan jawaban yang benar? Oke, ini adalah Tidak, diskusi, Bu. dispute namanya ya. Kesalahan dalam menangkap pikiran yang mau diubah itu juga berdampak pada kesalahan pada diskusi pada fase 4. Ini sebetulnya sudah masuk fase 4 ya. Tidak lagi di fase 3, tapi sudah masuk fase 4 ya. Jadi mencoba mengubah, mengkonstruksi ulang pikiran si konsli tentang saya tidak pandai dalam fisika, kemudian Bu Siska itu galak. Itu dua pikiran salah yang selalu muncul ketika si konseli mengikuti pelajaran fisika. Nah, ini mesti, dan ini berdampak pada akademik, dan ini mesti dikonstruk ulang pikiran ini supaya tidak punya dampak negatif pada pelajaran fisika, atau supaya si konseli bisa nyaman dalam pelajaran fisika dan hasil akademik fisikanya juga bagus. Nah, yang dikonstruk adalah pikiran ini. Maka kalau tidak tepat menemukan pikiran salah si konseli, maka juga ketika mengkonstruk ulang pikiran menjadi salah juga. Oke. Yang selama ini sejauh ini yang dikonstruk adalah pikiran kepada Bu Siska. Pikiran bahwa dia tidak mampu fisika tidak ada dikonstruk. Bu Siska pernah membantu saya untuk menemukan jawaban yang benar dengan menunjukkan cara dan hitungan yang tepat. Bu Siska sangat sabar waktu itu mengajari saya untuk menghitung. Tadi sepertinya kamu berkata bahwa Bu Siska galak dan akan memarahi jika kamu berkata. Oke, ini saya sejauh ini sudah menit ke-6. Ini memang saya lihat konselornya punya fokus dua ya, satu ke layar yang sebelah sini, satu ke layar konseli. Jadi ini konselor sedang melihat teks ya. Ini konselor sedang melihat teks. Tatapan ke sini konselor melihat teks, tatapan ke sini konselor melihat konsel. Ini jadi ketahuan nih si konselornya baca teks nih, baca teks ya. Oke, tidak masalah sebetulnya, cuma menjadi sangat kelihatan Kata bahwa Bu Siska dengan sabar membantu kamu untuk menghitung. Kiranya ini bagaimana ya? Iya, Bu. Terkadang Bu Siska itu baik, tetapi terkadang Bu Siska juga menyeramkan ketika marah. Tadi, Arni, tadi kamu berkata bahwa kamu. Iya, Bu. Melihat nilai saya yang terus menurun membuat saya berpikir bahwa saya tidak pandai dalam pelajaran fisika. Oke, ini
pikiran yang kedua sedang Baiklah kalau dikonstruk. begitu. Setelah ini kita akan meninjau lagi mengenai permasalahanmu dan menemukan penyelesaian dari masalahmu. Iya Bu, saya ingin cepat-cepat menyelesaikan Ini tadi sebetulnya sudah mulai masuk di konstruk, tapi kemudian diulang lagi oleh si konselor, kita meninjau dan menyelesaikan masalahmu. Seolah-olah ini adalah fase antara fase 3 ke fase 4, tapi sebetulnya tadi sudah masuk fase 4. permasalahan saya ini. Oke, baiklah Arni. Sekarang kita berada pada tahap untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Nah, Arni, kamu pernah mencoba untuk merubah pikiranmu tentang Bu Siska, tapi sangat sulit untuk kamu. Bagaimana jika kamu jangan menghindar dari Bu Siska? Oke, ini usul saran yang tiba-tiba muncul dari konselor padahal belum terjadi konstruksi pikiran. Tiba-tiba sudah disarankan oleh si konselor, dan ini godaan bagi konselor pemula. Jadi kita buru-buru memberikan solusi kepada si konselor. Demikian juga si konselor biasanya punya perspektif buru-buru mendapatkan solusi atas masalah. Oke. Tetapi kamu mencoba Saya tidak berani Bu. Saya takut Bu Siska akan memarahi saya lagi. Ini sudah tindak lanjut, padahal pikiran salahnya belum terjadi konstruksi, belum dikonstruk, belum diperbaiki, kan belum selesai seperti yang di skema nanti ya. Ini sama dengan begini teman-teman mahasiswa, kita coba lihat skemanya ya, kita coba lihat skemanya. Saya buka kembali catatan kalian di CBT ya. Oke. Nah, ini contohkan bagian ini ya. Oke, saya akan memperlihatkan bagaimana tahapan di dalam CBT supaya kelihatan lebih sistematis. Ini adalah contoh yang juga saya bagikan teman-teman. Pindahkan ke sini dulu sebentar ya. Oke, ada peristiwa. Misalnya nih, ini contoh kemarin. Peristiwanya adalah masakan di celah suami. Kalau tadi itu berarti hasil kerja konseling menyelesaikan masalah itu direspon negatif oleh Bu Siska, dimarahi oleh Bu Siska. Pikiran negatifnya berarti si konseling tidak cakap atau tidak pintar mengerjakan soal fisika. Kemudian Bu Siska itu tidak pintar atau tidak menghargai usaha siswa. Bu Siska itu jahat, memang itu masuk ke dalam keyakinan ya, masuk ke dalam keyakinan. Tapi yang spontan itu Bu Siska galak, Bu Siska tidak peduli, Bu Siska itu tidak menghargai usaha siswa. Itu pikiran. Kemudian muncul perasaan negatif, merasa malu, merasa cemas, merasa takut. Kemudian bukti perasaan ini, buktinya ketika si konselor mengerjakan soal dan tidak benar, buktinya Bu Siska marah misalnya. Itu buktinya bahwa saya tidak, jadi ini konsisten. Saya tidak bisa memasak, ini buktinya misalnya. Ini buktinya ya bukti suami tidak menghargai, buktinya adalah ini. Maka tadi itu misalnya saya tidak cakap atau pintar fisika, buktinya
misalnya gagal mengerjakan soal fisika yang diberikan Bu Siska. Nah, ini kan bukti. Bu Siska tidak peduli, Bu Siska galak, itu nanti ada buktinya lagi. Ini semuanya di fase 2 dan 3. Konstruksi pikiran sampai pada perubahan perilaku terjadi di fase 4. Fase 4-nya ada di sini. Fase 4. Maka proses mengkonstruksinya seperti apa? Yang dikonstruk itu adalah ini. Pikiran negatif ini. Bukan peristiwanya. Sama dengan RBT ya. Yang direspon itu adalah belief-nya, bukan peristiwanya. Kira-kira ketika kamu tidak bisa mengerjakan soal fisika di depan kelas, pikiran positif apa yang bisa kamu munculkan? Ini kan tantangan, dispute ya, ditantang. Coba kamu pikirkan sesuatu pikiran positif tentang diri kamu ketika kamu mengerjakan soal fisika di depan kelas tapi tidak benar. Misalnya, walaupun saya salah mengerjakan fisika bukan berarti saya tidak mampu di fisika. Nah, itu pikiran positif. Maka kita menanyakan dia, kira-kira pikiran positif apa yang bisa kamu munculkan ketika peristiwa itu kamu ingat. Kita ingat kembali ketika kamu, jadi kita bawa kembali dia pada peristiwa itu, kemudian kita tanya, kira-kira kalau kamu disuruh berpikir positif pada peristiwa itu, pikiran positif apa? Macam-macam nanti muncul. Dan inilah kemudian setelah pikiran ini muncul, kita cari buktinya. Ini kan baru dalam tataran pikiran. Buktinya pikiran positif itu apa? Dia akan cari bukti-bukti pikiran positif itu. Buktinya kemarin saya soal fisika juga bagus kok. Buktinya tugas-tugas saya bagus masih. Buktinya nilai saya di rapot bagus. Cari bukti. Buktinya misalnya Bu Siska itu marah supaya saya itu belajar lebih giat. Buktinya apa? Buktinya waktu kemarin itu ketika saya salah, dia tidak marah tapi justru memperbaiki. Ini sampai ke sini nanti perasaan ini adalah yang disebut dengan konstruksi. Ya. Kalau ini sudah jadi, masuklah ke tahap 5. Nah, ini fase 4. Begitu kira-kira prosesnya. Ya. Oke, kita kembali ke video. Jadi kamu takut Bu Siska akan memarahimu lagi? Tapi bukankah kamu pernah bilang jika Bu Siska sangat sabar mengajarmu dan membantumu untuk Ini ciri khas dispute, REBT. CBT bukan ini pendekatannya, justru dia mencari pikiran-pikiran positif pada peristiwa yang dia takuti itu, pada peristiwa yang memunculkan pikiran negatif. Oke, ini ciri khas REBT, bukan di CBT. Oke? menemukan hitungan yang benar? Iya sih, Bu. Bu Siska membantu saya untuk menghitung jawaban dengan sabar. Berarti seharusnya saya tidak perlu merasa takut dengan Bu Siska karena Bu Siska sebenarnya baik. Tepat sekali. Jawaban ini yang ingin Ibu dengar dari Ani. Sekarang kita sudah maju selangkah untuk mendapat penyelesaian dari masalah. Oke, ini teknik umpan balik. Sepertinya saya memiliki pikiran yang salah terhadap Bu Siska. Bu Siska tidak galak karena beliau mau membantu saya menghitung dengan benar. Baiklah Arni, setelah melakukan konseling, Oke, pikiran yang dikonstruksi hanya pikiran pada Bu Siska. Tadi caranya juga pakai dispute, ciri khas REBT. Oke.
Dispute tentu boleh dipakai, tetapi bukan menjadi cara yang paling dominan di dalam CBT. Cara CBT bukan dibombardir dengan diskusi, tapi mencari pikiran positif dan bukti-buktinya, dan juga memunculkan perasaan, dan itulah kemudian mengubah pikiran. Oke. Tindakan apa yang kamu lakukan? Tentunya satu pilihan itu yang akan akan membawa kita keluar dari permasalahan. Karena pikiran buruk saya terhadap musik, ternyata selama ini saya telah salah menganggap bahwa Bu Siska itu galak. Sekarang saya merasa lebih tenang, Bu. Oke, sekali lagi akhirnya yang dikonstruk hanya pikiran pada Bu Siska, bukan pikiran pada fisika bahwa saya tidak mampu fisika. Oke. Ini meringkas hasil konseling kita. Nah, tadi pada saat kamu datang kemari, kamu merasa takut akan cerita sudah paham bahwa tersebar. Ketika datang, pemikiranmu takut dengan Ibu Siska. Nah, tetapi setelah nih, Iya, Bu, benar. Oke. Rangkuman di ujung itu berat, teman-teman mahasiswa. Maka saya selalu menyarankan sebar teknik rangkuman itu di berbagai fase. Jangan ditumpuk di fase 4 akhir atau fase awal 5. Itu kan panjang. Amelia ini bisa melakukan karena dia membaca. Dan itu teknik ini kemudian menjadi tidak efektif ketika hanya ditumpuk di ujung. Padahal salah satu kegunaan rangkuman selain mengingatkan kembali apa yang tidak dibicarakan, tapi batu loncatan untuk masuk ke tahap berikutnya. Oke. Catatan saya untuk teknik rangkuman sebaiknya jangan ditumpuk di fase penutup, tetapi disebar di beberapa fase. Kemudian manfaatkan fase rangkuman sebagai batu loncatan untuk masuk fase berikutnya. Oke. Baiklah kalau begitu, Arni. Sesi konseling pada hari ini kita akhiri saja ya. Terima kasih, Bu, untuk sesi konselingnya. Ya, terima kasih kembali, Arni. Ibu yakin kamu pasti bisa. Ini bombongan ya. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah menyaksikan beberapa catatan saya. Teman-teman mungkin sudah menilai juga kepada konselor Camelia. Apakah konselor Camelia ini adalah konselor yang empati pada konseling, baik itu dari teknik verbatimnya maupun dari nonverbalnya, sikapnya. Dan ini adalah konseling lintas budaya ya. Konselornya seorang konselor dari timur, sementara konselinya konseli dari Jawa. Maka kalau si konseli tidak sadar akan hal itu, maka cara berkomunikasi si konselor itu bisa dipahami salah. Demikian juga si konselor kalau tidak bisa memahami si konseli, budaya si konseli, cara berbicara dalam konteks budaya konseli, maka juga bisa salah. Nah, ini konseling lintas budaya mestinya sudah masuk di sini. Oke, poin saya beberapa catatan. Pertama, dari struktur konseling CBT-nya sudah kelihatan, tetapi belum jelas khususnya di fase 4 sama dengan CBT kemarin. Poinnya adalah kekeliruan mendeteksi, mengidentifikasi pikiran yang salah spontan pada konseli itu berdampak pada konstruksi pikiran pada fase 4.
kedua, konsistensi fase 3 pada pikiran spontan yang salah si konseling, kemudian itu konsisten juga diselesaikan di fase 4, itu akan membantu si konseling. Kemudian di fase 4, catatan ketiga, senjata utama CBT bukan dispute, bukan diskusi. Senjata utama CBT itu adalah menemukan pikiran positif si konseli terhadap peristiwa itu. Walaupun itu masih imajinasi, bayangan gitu ya. Jadi pikiran positif, atau dalam beberapa literatur disebut pikiran alternatif positif, kemudian disertai buktinya, kemudian disertai dampak emosi, itu di fase 4 dan itu tidak kelihatan. Oke, itu yang ketiga. Keempat, penampilan profesional si konselor, saya melihat wibawanya belum cukup kelihatan. Dugaan saya ini juga pengaruh visual karena terlalu jauh. Yang dominan adalah gambar konseling sehingga kelihatan tidak cukup. Wibawa si konselor kalah oleh wibawa si konseling. Kalah oleh wibawa si konseling. Kemudian sejak dari awal sampai penutup, senyum si konselor itu tidak cukup tampak. Basa-basi di awal tadi itu ya kayak gini juga, datar sekali konselor Camelia. Oke, poin ini ya. Semoga di putaran berikutnya menjadi lebih mantap ya, lebih mantap. Oke, itu catatan saya. Semoga memperdalam pengetahuan teman-teman pada CBT, memantapkan pengetahuan teman-teman pada CBT. Oke, jika masih ada pertanyaan, teman-teman masih bisa menanyakan di forum LMS kita di halaman CBT-nya. Silahkan didiskusikan. Oke, sampai di sini review kita pada simulasi konseling CBT. Semoga menjadi lebih mantap pengetahuan kita tentang CBT. Dan teman-teman yang simulasi tadi, terima kasih sudah mempraktekkan mensimulasikan CBT dengan beberapa catatan. Sampai di sini, sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Juster Donald Sinaga. Salam.